Sobat Nusa, kembali dengan saya Monica. Nah, saat ini saya dengan Mas Oji ya Mas Oji ya. Bisa disapa dulu Mas untuk Sobat Nusa. Sahabat Nusa. Ya, perkenalkan diri dong Mas. Oh ya, perkenalkan nama saya Fahrul Oji, tapi biasa dipanggil Oji. Ya. Mas Oji ya. Iya. Oke. Mas Oji ini selaku apa Mas? Pemilik. Ya kurang lebihnya lah. Pemilik dari GGI ya Mas ya. GGI. Bisa diperkenalkan dulu GGI itu apa, lokasinya di mana? Ya kalau GGI sendiri itu kepanjangannya itu CV Gipsum Gria Indah, tapi biasa orang itu nyebutnya itu GGI atau GGI Group. Nah itu lokasinya di Desa Bukares Kidul, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Oke. Jadi Mas Oji adalah salah satu distributor dari Nusa ya Mas? Iya betul. Mas Oji. Baik. Nah Mas Oji ini awal mula, mungkin bisa diceritakan dulu Mas, latar belakang dari bisnisnya itu seperti apa? Ya, sebetulnya kalau untuk saya sendiri meneruskan dari orang tua ya. Jadi dulu itu ya orang tua sendiri itu bukan basicnya bukan jualan, tapi dulu itu aplikator atau biasa ya standar orang itu tukang lah. Nah itu dulu itu masih kerja di Jakarta, cuman kan diajarin gimana cara memasang plafon, karena orang tua sendiri itu kan sebetulnya itu kan tukang kayu lah gitu. Jadi kayak bikin jerumpul, bikin kayak buat pintu-pintu, kursi ya. Nah akhirnya merantau di Jakarta, diajarin gimana cara masangnya. Nah setelah udah tahu, itu buka di Tegal. Nah, itu buka di Tegal aja itu kurang lebih tahun 97 ya, mungkin 97. Terus berjalannya waktu, nah tahun 2000-an itu sedikit buka apa toko kecil-kecilan. Ya, di rumah Mas itu pasti? Iya, masih di rumah. Setelah udah berjalan ya ada yang beli. Nah, setelah itu bikin ngontrak, jadi ngontrak ruko ya. Niatnya mau ngembangin usaha berarti ya? Mas, Jadi niatnya mau ngembangin usaha. Nah biar ya lebih besar lah kayak gitu ya. Terus ngontrak. Nah tahun 2001 kalau nggak salah itu akhirnya beli tanah sendiri, pindah di Bukares. Di sini? Jadi di apa? Masih di Bukares, di pusatnya lah intinya, di daerah Bukares, kelahirannya sendiri kayak gitu ya. Berarti mulai usahanya dari situ dulu. Iya, jadi. Nah, bosnya itu awalnya kok bisa tahu kayak aplikasi kayak Gipsum kayak gitu gimana Mas? Ya itu sebenarnya kan diajarin, dan dulu kan kalau Gipsum sendiri kan itu barang dari emang bukan asli Indonesia ya. Itu kalau nggak salah itu Australia atau apa itu. Itu kan ada Gipsum, terus masuk ke Indonesia lah. Terus diajarin cara pemasangannya itu seperti apa, bikinnya itu nanti seperti apa. Jadi kan ada beberapa kayak semacam pembuatan untuk profil list, itu kan buat pemanis lah. Nah itu dari dulu itu juga bikin sendiri, bikin matrasnya atau ininya apa buat cetakannya kayak gitu ya. Berarti manual semua dulu Mas? Iya dulu manual semua. Jadi dan bikin sendiri semua. Otodidak berarti? Iya otodidak. Oke. Jadi memang latar belakang dari Bapak sendiri awalnya memang dari tukang, iya, dari kemudian tukang, kerja di Jakarta. Kerja di Jakarta, diajarin gimana cara pasangnya dan membuatnya. Bisa membuatnya, terus sambil jualan lah ya di Tegal. Nah akhirnya berjalannya waktu sekarang ya sampai saat ini kayak gitu ya. Jadi dari Mas Oji sebenarnya latar belakang pendidikannya sendiri apakah memang bisnis juga atau mungkin dari pembangunan kah, gimana Mas? Kalau saya sendiri sebenarnya teknik mesin. Oh, teknik mesin. Ya, teknik mesin. Ini sebenarnya ini hobi Pak. Jadi emang dari dulu itu emang suka otomotif kayak gitu ya. Oh iya. Kalau untuk kayak usaha sendiri ya cuman mengikuti orang tua ya. Berhubung karena dulu nggak ada yang narusin, akhirnya saya juga kan disuruh narusin. Namanya usaha orang tua pasti pengennya anaknya ya, Pak, ya? mempunyai ya, jadi penerusnya lah ya.
Dulu nggak ada niat mau buka bengkel motor kayak gitu mas? Dulu ada, iya. Cuman sampai sekarang nggak kepikiran. Udah terlalu sibuk, akhirnya mendingan lanjutin yang sudah ada kayak gitu ya. Awal mula ngelanjutin tuh memang ada passion bisnis dagang material atau mungkin malah bantuin aja dulu kamu kayak gitu? Sebenarnya kalau saya sendiri kan pas tahun 2013 itu kan selesai lulus kuliah, nah itu disuruh bantuin. Nah pas itu waktu itu saya dapat proyek, untuk memasang plafon gipsum di rumah. Itu akhirnya kan saya ambil ya, nyoba seperti apa sih kalau misal kayak jadi aplikator itu kita ngitung semuanya. Nah pas saya hitung semuanya itu, kalau hitung-hitungan itu rugi, dalam arti rugi ya saya nggak dibayar nih kayak gitu ya. Akhirnya mau nggak mau saya pindah ya, saya lepas, saya kayaknya lebih enak jualan ya. Akhirnya lanjut lagi ya, akhirnya bantuin dari papa dan cuman disuruh di gudang ya, disuruh ngurus-ngurus aja lah, intinya ngatur di gudang itu seperti apa, suruh ngapalin barang, nggak boleh jualan. Jadi kayak stok opnam gitu ya mas? Ya, jadi stok opnam. Jadi dulu kan juga kayak barang itu berantakan semua. Nah pas saya masuk ya saya rapikan sebagian gudang itu biar lebih rapi, jadi biar lebih mudah untuk diambil kayak gitu ya. Nah itu untuk sistem Mas Oci natanya apakah memang kayak penting rapi aja, atau dari Mas Oci kayak pertama kali masuk ditaruh paling atas, nanti yang bawah gimana mas? Nah itu kan pas waktu masuk itu kalau dilihat kayak gudang itu reject sama barang bener itu hampir nyampur semua awalnya. Makanya saya ini barang bener atau reject. Nah akhirnya begitu saya masuk kita pisahin, reject kita ada tempatnya sendiri, barang bener ada tempatnya sendiri, kita bikin float biar barang itu kita mau ambil itu nggak susah dan kalau misal stok opnam pun kita nggak terlalu susah untuk menghitung. Jadi biar gimana caranya ya setidaknya lebih mempermudah kita itu stok opnamnya. Gitu. Mempermudah pekerjaan Mas Oci sendiri. Jadi mempermudah pekerjaannya saya sendiri walaupun saya nggak ada basic di di perkuliahan ya. Di kuliah itu kayaknya cuman beberapa ilmunya itu yang kita aplikasikan. Itu Bang dulu jurusannya apa Mas Oci? Jurusannya dulu teknik mesin. Teknik mesin, berarti STM mesin, kuliahnya juga mesin. Kuliahnya juga mesin, iya. Nggak ada. Berarti Mas Oci belajar dari kayak lanjutin usaha dari Bapak, belajar otodidak Mas? Iya, jadi belajar otodidak dan berjalannya waktu kan pengalaman, ya. Terus sama orang tua kan juga dulu ya saya juga pengen kerja di orang lain, tapi berhubung karena orang tua juga lebih intinya ngasih masukan lah. Kalau kamu kerja di orang lain ya mungkin ada dalam arti pengalaman, tapi pengalaman itu belum tentu nanti kamu bakalan dipakai pada saat kamu megang usaha ini. Tapi kalau kamu sekarang sudah megang, kamu pengalamannya itu nanti dapat pada saat udah mungkin 2 tahun, 3 tahun. Nanti kamu pengalaman itu berjalan sendiri kayak gitu. Berarti kasih pilihan, tetap kasih pilihan. Iya, kasih pilihan. Mas, kalau dilihatnya GGI itu ada berarti 3 tempat ya Mas ya? 3 tempat ya, iya kurang kan? lebih. Itu berarti awal mulanya itu mana saja Mas? Itu bisa kan diceritakan yang dulu. Pertama itu yang pas baru pertama buka itu kan ada itu sekarang dijadikan toko material, namanya Gria Indah Putri. Gria Indah Putri. Nah, terus keduanya sekarang kan yang kita di sini itu itu sekarang GG Interior, jadi GG khusus Interior. untuk interior ya. Terus yang ketiganya itu kan di pusatnya yang gede itu yang gede jadi sekarang udah ada 3, cuman kita juga lagi pengen ngembangin ini lagi? Ya cabang-cabang cuman retail, tapi emang fokus di interior. Oh berarti memang mau fokusnya ke interior? Ya jadi ya pengennya fokus di interior karena kan kayak Nusa sendiri kan juga sekarang
beberapa juga interiornya juga udah lumayan banyak ya, terawangan. Dekor-dekornya. Iya, jadi ya kita juga harus mengikuti. Oke. Nah, Mas Oci, berarti dari tahun berapa Mas Bapak mulai ngerintis? 19? Berarti mungkin 1997 kayaknya. 97 terus tahun 2000, bahkan sampai saya waktu masih kuliah, pas waktu masih SMA itu saya disuruh ya ngikut, dalam arti nggak usah nggak apa ya, ngikut kerja aja kayak gitu. Kadang orang tua ke bank kita ngikut nyobain kayak apa, ke proyek saya juga ngikut, iya. Ya ketemu sama kayak klien misal mau bikin plafon, pasang plafon ya saya juga ngikut. Jadi di situ udah sedikit ilmu ya, sedikit tahu, walaupun saya masih kuliah, masih pas waktu SMA ya saya udah sedikit tahu lah kayak gitu ya. Mas Oci itu berapa bersaudara Mas? Saya berarti 4 saudara. Tapi untuk yang terjun di usaha dari GGI Group itu Mas Oci sama? Jadi yang terjun itu, kalau kakak saya sendiri kan itu udah punya toko material sendiri, terus kedua kan saya, terus ketiganya itu Miftah, terus keempatnya ada satu lagi namanya Rizal. Cuman yang paling bontot lah ya, yang terakhir itu masih kuliah. Nah, yang bantu sekarang saat ini Miftah. Mas Miftah, Ya. untuk mengelola dari GGI Group itu sendiri ya? Ya, jadi kalau untuk Bentar Mas. ya. Satu, dua, tiga. Nah, berarti untuk yang membantu Mas Oci berarti ada Mas Miftah ya Mas ya? Ya, Miftah. Nah, sebenarnya GGI Group berarti kan namanya Gipsum ya Mas? Ya, Gipsum ya, indah. Nah, GGI Group itu sebenarnya apa Mas? Kemarin pas ulang tahunnya GGI itu tuh ada juga sound system, kemudian ada juga kayak vendor-vendor kayak apa Mas? Tenda kayak gitu. Iya. Terus sebenarnya GGI Group itu awalnya kan fokusnya ke Gipsum ya? Ke Gipsum ya Terus sebenarnya. kenapa kok bisa jadi kemana-mana ini? Iya, itu sebenarnya kalau untuk kayak sound itu sendiri ya berhubung karena kita setiap tahunnya juga kita kan ngadain acara kayak ulang tahun, bagi-bagi ini apa hadiah lah untuk customer yang retail. Nah, berhubung karena kita setiap tahunnya emang udah pengen ngadain acara, dulu itu kita masih sewa, tapi kan berhubung karena ke depan wah mending kita punya sendiri nih. Jadi sound system kita punya, panggung kita punya sendiri, terus lighting juga kita punya sendiri. Akhirnya kemarin juga kita bikin kayak tarup lah atau kayak layos atau apa itu ya kita juga bikin sendiri. Ya, jadi semuanya biar nggak usah nyewa. Tapi itu laku nggak Mas disewakan ke tempat? Disewakan juga laku. Cuman Udah emang jalan berarti, Mas? udah jalan. Oke. Iya. Tapi Dari tahun emang berapa itu? iya, itu cuman apa ya? Yang tahu-tahu aja sih, dalam arti nggak terlalu fokus di situ, tapi emang kalau ada yang mau sewa atau apa ya kita boleh sewakan kayak gitu. berarti memang rencananya mau buka usaha di bidang lain Mas, atau sebenarnya memang fokusnya tetap di interior, pembangunan material, dekorasi seperti itu? Ya, itu sebenarnya emang kalau saya sendiri itu fokusnya itu di apa ya, kayak interior ya. Apalagi yang sekarang ini lagi boomingnya kan di interior. Nah, kita juga kan nanti ke depan ini ada beberapa cabang juga kan, kita nanti mau besarin interior di wilayah Tegal. Ya karena beberapa kayak interior sendiri udah mulai booming nih. Jadi kayak interior sendiri hampir kebanyakan itu bukan apa ya, kayak nggak usah pakai tukang pun kadang bisa aplikasikan sendiri. Ya kayak beberapa itu kan kayak yang punya rumah itu bisa beli nanti dipasang sendiri karena paling pakainya lem atau cuma pakai paku bor. Iya. Oke. Tapi dari GGI sendiri memang ada edukasi nggak Mas untuk kayak para masyarakat atau mungkin tukang terkait kayak pengaplikasian dekorasi itu sekarang gampang nih, pengaplikasian interior sekarang gampang nih, ada edukasinya nggak sebenarnya? Kadang kalau kayak edukasi sendiri kadang kayak kita biasanya ini apa ada dari kayak supplier atau apa itu kita manggil ya. Nah, nanti kita edukasikan produk-produk yang mau diedukasikan, dalam arti
cara pasangnya seperti apa, pengaplikasiannya itu seperti apa. Jadi semuanya itu kalau kayak dari saya sendiri, saya mensupport untuk acaranya. Nah, nanti tinggal yang dari pihak suppliernya, misal kayak seperti Nusa, itu kan biasanya bikin acara untuk catering tukang. Jadi biar tahu nih cara pemasangan dan fungsi dari produk tersebut itu untuk apa sih kayak gitu. Oke, berarti memang dari Mas Oci sendiri tidak hanya menjual ya Mas ya, tapi juga mengedukasi Jadi orang-orang. mengedukasi yang lebih, ini barang-barang yang bagus ini kayak contoh ada beberapa ini harus yang bagus naruhnya di mana sih kayak gitu ya. Jadi jangan sampai salah. Dalam arti kita harusnya di indoor, kita kasih di outdoor. Itu otomatis nggak bakalan tahan lama. Iya. Mas Oci berarti belajar kayak interior, dekorator juga Mas? Sebenarnya kalau belajar sendiri itu cuman lihat-lihat dari ini sih, apa kayak media sosial. Itu kan kadang kan ada yang edukasi, kita juga dapat ilmunya dari situ juga ya. Berarti Mas Oci tidak menutup kemungkinan belajar dari manapun ya Mas? Iya, jadi yang sekiranya bisa kita tampung untuk ilmunya ya kita biar lebih tahu kayak gitu. Jadi tahu cara penataan interior itu harus seperti apa sih kayak gitu. Ya. Jadi biar jangan sampai salah dan bahan-bahannya itu pakainya apa ya. Aplikasi yang cocok, finishing yang cocok juga. Iya, Mas, jadi finishing yang cocok itu harus seperti apa. Jadi kalau misal kayak interior sendiri kan belum tentu bagus itu mahal, tapi bisa jadi bagus. Tapi kalau emang penempatannya udah pas, itu walaupun bahannya murah, dilihatnya itu kelihatan mewah dan akhirnya ruangannya terlihat kayak seolah-olah itu kayak mahal. Iya. Estetik ya. Ini juga Mas. Ini dari tahun 2006 ya Mas ya? Iya, dari tahun 2006 ini kayaknya plafon ini yang itu. Ide dekorasi plafon ini siapa Mas? Ini kayaknya masih orang tua. Paling saya baru dekor yang ini nih bagian-bagian yang baru ya, yang baru, yang kayak kisi-kisi sendiri itu baru saya yang ini. Jadi untuk Bapak sendiri pun memang style dari dekorasinya juga keren loh Mas. Tahun 2006. Tahun 2006 udah kayak Eropa ini. Ini udah Eropa. Jadi sebenarnya dari Bapak memang passionnya di material ya Mas? Iya betul. Dan kayak ini sendiri kan kalau apalagi profil gipsum, kalau dulu itu lebih ribet Mbak, dalam arti dulu itu kalau kita mau ada proyek itu pasti kita harus bikin matras baru lagi. Ya, tapi kalau yang sekarang itu justru malah lebih simpel. Jadi kalau orang sekarang itu dulu itu lebih ribet untuk kayak profilnya. Dan yang kalau sekarang itu hampir semuanya itu rata-rata minimalis. Ya cuman sedikit kasih pemanis. Oh iya. Kalau yang ini kan modelnya kayak ada motifnya, ada ukiran ya walaupun sekarang masih ada beberapa juga yang masih pakai ya, yang ada ukiran, cuma kan biasanya itu rumah-rumah klasik dan itu biasanya emang agak budgetnya lebih tinggi ya. Mas Oci sendiri bisa nggak Mas buat gipsum gini? Kan Bapak kan bisa, Bapak membuat Mas Oci ini. Kalau saya sendiri ya, kalau saya dibilang bisa, saya pasti bisa. Karena apa? Waktu pas SD nih, saya SD sendiri itu saya disuruh bikin buat list ya, jadi buat list kayak gitu. Nah nanti di sehari saya dapat berapa, nanti dikasih uang jajan. Oh, ini kerja. Dan ya hitungannya kayak kerja lah. Sehari itu mungkin 1.000 apa 500, nanti ininya itu dikumpulin pas hari Sabtu kan pada bayaran. Nah itu saya juga ikut bayaran. Iya. Berarti Mas Oci dipekerjakan Bapak ya Pak? Jadi saya dipekerjakan. dari SD Mas Oci SD ya, saya udah bikin apa ya, kayak cetakan, bikin cetakan maksudnya cetakannya dulu masih dari kayu Mas? Ya, jadi cetakannya dulu itu pakainya resin. Jadi resin, setelah dari resin, nah itu nanti dibikin pakainya itu namanya itu casting. Nah itu casting sama air, kayak dibikin adonan lah kayak gitu ya. Terus dicetak sampai kering, nanti baru dilepas. Resinnya tuh satu kali pakai atau memang bisa dipakai? Itu bisa berkali-kali sampai rusak lah, itu sampai benar-benar hancur ya. Itu pun kalau dibilang mau berapa tahunnya mungkin
bertahun-tahun. Yang penting jangan, ya kalau rusak pun kadang kayak pecah itu kan masih bisa ditambal kalau resin. Oh, yang penting untuk motifnya sendiri masih bisa nyatu ya, Iya, Mas, masih ya? bisa nyatu. Nah, dari SD Mas Oci kan udah mulai bantuin buat list-list, nyetak dari gipsum juga. Kenapa kok STM-nya mesin Mas? Kenapa kuliahnya mesin Mas? Belum tertarik untuk pembangunan atau desain interior? Kan dulu udah ada Mas sebenarnya nih. Itu sebenarnya kalau untuk kayak otomotif sendiri emang dari dulu emang hobi. Oh, hobi. Iya. Jadi emang kayak kerjanya orang tua ya kita cuman Support mengikutin lah. aja lah ya. Tapi kalau untuk kayak otomotif itu dulu itu emang udah hobinya ya emang otomotif. Dari dulu itu emang paling suka ya di otomotif. Ya mungkin kalau orang dulu itu yang masih muda itu kayak modif motor. Iya. Ya Anak jalanan Mas. ngikut-ngikutan ya. Anak jalanan. Kumpul sama teman-teman. Dulu awal STM motornya apa Mas? Yang dimodif-modif itu? Dulu waktu itu Satria FU kalau nggak salah Yang ya. yang joknya gini nih Mas. Iya. Kenapa pilih itu Mas? Saya modif ya karena kayaknya motornya itu bagus sih Oh, ya. keren ya Mas. Itu dulu kan juga kan kayak Mio, terus motor-motor Yamaha yang lain kan banyak lah, Jupiter, Iya. iya. Cuman emang sukanya pas itu di Satria. iya. Nah Mas, ini kalau dilihat dari sebelah kirinya Mas, kan motornya beda-beda dan Iya. antik-antiknya ya Mas. Sebenarnya segmen dari style sendiri yang Mas Oci suka tuh style motor apa Mas? Sebenarnya kalau untuk kayak motor klasik sendiri itu sebenarnya paling suka itu saya dari dulu itu Vespa, Mbak. Vespa. Iya, cuman dulu itu Vespa kan itu apa untuk giginya kan di Kopling. ini oh di tangan ya. Iya, ya kopling di semuanya. Cuman dulu kan nggak berani bawa karena dikira itu kayaknya susah cara ngendarainya itu. Vespa itu kayaknya lebih Ribet ribet, ya? iya lebih ribet. Makanya dulu itu suka tapi nggak pengen beli kayak gitu ya. Pas udah besar baru nggak taunya lebih gampang dan ininya itu jarang ada yang punya kayak gitu ya. Maksudnya semakin sana semakin punah kayak gitu ya. Jadi barang-barang antik dan elit ya Mas ini Mas. Limited Iya. ini Mas. Pertama kali punya Vespa tahun berapa Mas ini Mas? Ini sebenarnya nggak ini sih apa masih dalam baru. arti masih baru ya, nggak terlalu lama. Karena emang dulu itu ya paling cuman motor satu tapi nggak terlalu banyak. Cuman berhubung karena sekarang udah pas tahun 2017 udah megang sendiri lah, udah ada sedikit ya udah ada sedikit uang, sedikit beli motor. Hobi, mulai dari hobi nih. Hobinya udah mulai terkumpul, sedikit beli. Sekarang juga kan udah beberapa. Ini masih kalau dibilangnya ini masih separuh lah dalam arti masih ada beberapa yang Di tempat lain? sini, iya Tempat masih lain? di tempat lain. Jadi karena berhubung di sini udah full, akhirnya kadang masih ada yang di gudang, belum beberapa ada yang belum direstorasi dan lain sebagainya lah. Buat museum aja Mas, biar bisa dikunjungi nih Mas. Iya, pengennya seperti itu. Ini kalau lihat di bagian belakang ini juga ada Harley ya Mas? Iya betul. Itu memang berarti suka Harley juga? Itu kalau Touring. Harley sendiri ya, itu kalau dibilang motor yang paling suka itu sebenarnya Harley, Mbak. Oh, dari Jadi dulu? kalau dibilang itu, saya dulu itu pas SD saya masih ingat itu, saya cuman bisa beli itu poster. Poster Ya, Harley. jadi poster Harley itu emang dari SD itu saya beli poster Harley, ukurannya juga agak lumayan besar sih. Itu kalau nggak salah A0 apa ya? Itu saya Pasang di kamar? saya pasang di kamar itu belum dibingkai. Oh Pas berjalannya waktu Iya. saya wah kayaknya lebih bagus nih kasih bingkai nih. Iya. Dan selama perjalanan ditaruh di kamar, di ruang tamu sampai tahun 2000 kalau nggak salah 2015 saya taruh di garasi mobil. Nah, poster itu? iya, poster itu saya taruh garasi mobil. Dari SD Mas? Iya dari SD dan sekarang pun masih ada Mbak. Iya di garasi mobil. Nah, pas tahun 2019 saya baru kecapean bisa beli Harley. Oh, Ya ya? setelah nikah saya baru beli Harley. Ya sekarang udah intinya udah puas dalam arti udah bisa kebeli kayak Iya, gitu. itu kan sekarang mimpi kecil ya Mas? Iya, itu mimpi emang dari kecil itu. Dulu itu kalau misal dengar ada Harley lewat itu suaranya aja udah beda. Keren ya Mas ya? Jadi Itu- benar-benar
motor yang beda suaranya itu cuman Harley. Iya. Itu dulu memutuskan untuk beli Harley, apakah memang mengumpulkan dulu sampai apa memang mengumpulkan untuk beli Harley, Mas? Ya itu emang saya dari dulu itu ngumpulin. Jadi Oke. kayak hasil misal dapat uang saya kumpulin. Dan itu ya emang beli Harley sendiri itu udah dari pas sudah kerja, cuman kan namanya saya masih ngikut sama orang tua, saya mau minta beli nggak enak. Takutnya barangkali harganya udah lumayan mahal. Kalau dibilang daripada beli mobil ya mendingan dari beli motor lebih baik beli mobil. Iya. Akhirnya mau saya ngumpulin kayaknya udah cukup. Baru berani beli. Berarti mobil dulu ya Mas? Iya. Mobil dulu Jadi baru mobil beli Harley. dulu baru beli Harley. Oke. Mas Oci, tadi kan Mas Oci berarti kan dari kecil memang sudah punya mimpi yang besar ya Mas ya? Iya. Nah, Mas Oci nih, mimpi yang besar itu penting nggak Mas untuk semangat kita dan motivasi kita untuk menggapai mimpi itu? Ya sebenarnya itu emang penting banget sih ya, dalam arti ya kayak saya sendiri, intinya kalau kayak usaha sendiri ya sebenarnya kalau emang kita usaha itu bukan cuma sehari 2 hari. Jadi dalam arti ya kalau kita emang mau kedepannya lebih bagus ya kita harus, kalau usaha sendiri ya emang harus jujur, harus apa ya konsisten. Dalam arti intinya jangan sampai kita itu sama customer atau lawan bisnis lah, dalam arti kita kurang bagus kayak gitu. Jadi paling nggak kan kita harus hati-hati kayak gitu. Jadi memang harus menjaga komitmen juga. Iya, jadi harus menjaga komitmen, hubungan, relasi dan lain sebagainya lah. Intinya kita jangan sampai mutus atau nyanyain kesempatan yang sudah di depan mata kayak gitu. Nah Mas, terkait yang kayak menjaga komunikasi, usianya Bapak kan dari tahun 1979 tadi Mas? 1979. Iya, 79. 1997. Oh, iya. Oke, 1997. Nah, dari 1997 sampai sekarang itu memang relasinya di Bapak memang selalu Mas Oci jaga atau seperti apa? Ya, jadi untuk beberapa kan ada supplier, untuk relasi-relasi kayak saya sendiri kan ada beberapa yang dari tahun 2004 kalau nggak salah masih ada juga. Jadi sampai sekarang pun kita menjaga relasi ya, menjaga hubungan dalam arti kita juga full support dari awal. Kita juga harus benar-benar hati-hati lah dalam arti menjaga relasi itu, jangan sampai relasi itu kecewa kayak gitu. Oh iya. Jadi memang harus menjaga kepercayaan itu penting. Iya, itu kalau menurut saya itu nomor 1 itu, kepercayaan itu nomor 1, karena ya kalau emang udah nggak dipercaya nggak bakalan bisa kita kerjasama lagi kayak gitu. Iya. Karena udah kecewa ya Mas ya? Iya, betul. Nah Mas Oci, terkait yang kayak tadi Mas Oci kan sudah mulai terjun cukup serius di usia 22 tahun setelah lulus kuliah ya Mas? Iya, betul. Nah udah mulai fokus benar-benar mengelola secara penuh dari GGI Group tuh dari usia berapa? Berarti itu tahun 2018. 2018. Usia berapa? 2018 kalau nggak salah itu udah di usia 28 kalau nggak salah. Iya, kurang lebih lah. Jadi selama 6 tahunan belajar ya itu sama belajar Bapak. Ya pengalaman lah, dalam arti apalagi di lapangan itu banyak beberapa kerugian-kerugian. Nah itu kan pengalaman-pengalaman itu yang membuat nanti ke depan itu kita lebih siap dan harus hati-hati kayak gitu. Jadi ya intinya semuanya orang itu kalau mau jahat itu semuanya pasti rata-rata itu ya baik ya, makanya sebenarnya kadang orang memanfaatkan yang harusnya dia itu bisa lebih sukses tapi malah justru dia menyia-nyiakan manfaat itu. Iya. Nah, Mas Oci dari usia 28 tahun, cara Mas Oci mengelola dan mengembangkan usaha itu seperti apa Mas? Itu ya kalau saya sendiri pertama itu kalau dulu kan emang belum menggunakan kayak sistem ya Mbak, dalam arti komputer ya, komputerisasi itu pas saya masuk itu nggak ada komputer, satupun itu nggak ada. Jadi pas tahun 2000
kalau nggak salah 2015 itu saya mulai sedikit-sedikit belajar beli komputer. Saya terapkan walaupun saya itu bukan orang manajemen. Ya dalam arti ya saya nggak ngerti nih manajemen perusahaan itu yang bagus itu harus seperti apa. Cuman kan berhubung karena dengan keadaan mau nggak mau ya saya harus ke depan itu nggak boleh manual nih, harus pakai sistem. Akhirnya saya beli sistem di teman. Nah akhirnya berjalan walaupun sedikit-sedikit itu kita perbaikan terus sistemnya itu harus seperti apa, perbaikan yang namanya dulu itu kita misal kayak saya kan dikasih tempo supplier itu saya temponya itu saya hutangnya berapa sih ke supplier dan saya keluar itu ya jadi kita ngeluarin buat ngutangin apa pelanggan itu berapa sih kalau dulu itu nggak ngerti. Jadi intinya cuman kira-kira ya kira-kira aja dan kalau misal invoice-nya itu hilang ya sudah kayak gitu. Kalau sekarang kan udah pakai sistem semua dan semuanya itu server ya gitu. Jadi walaupun basicnya nggak ada atau hilang atau keselip kita itu di sistem itu masih ada. Iya. Jadi untuk karena memang mengikut perkembangan zaman dan juga untuk menyimpan dokumen-dokumennya lebih rapi ya, Mas, jadi lebih rapi kayak semacam admin juga kita kan beberapa dulu itu admin itu semuanya itu manual. Ya, yang bikin apa yang bikin invoice, yang ada tagihan dan lain sebagainya itu cuman satu orang, cuman berhubung sudah terlalu sibuk akhirnya kita juga admin ada dibagi beberapa kasir sendiri untuk penjualan sendiri, pembelian sendiri, untuk admin HRD juga ada sendiri. Jadi ya kita mengikutin zaman lah dalam arti harus lebih rapi, apalagi dengan sekarang sendiri ya kayak perpajakan dan lain-lain kan itu harus lebih rapi ya. Kita juga harus mengikuti semuanya, kita juga kayak perizinan, IMB, perizinan usaha semuanya kita juga kan harus dipikirkan semua dan itu ya alhamdulillah semuanya ada semua. Jadi kalau dibilang untuk perizinan dan lain-lain itu semuanya kita pikirkan. Legal, bukan legal iya ya, jadi legal semua, nggak asal kita usaha udah jalan tapi nggak ada perizinan dan lain-lain malah kan bahaya ke kita sendiri iya Mas, jadi ya namanya orang nggak tahu nih udah berjalan tapi nanti akhirnya ada permasalahan di perizinan. Iya. Nah untuk Mas Oci sendiri kan berarti kan sudah sebagai pemimpin ya Mas ya. Apakah masih sering untuk ikut terjun, mungkin ikut serta atau mungkin ngecek, kontrol itu seperti apa Mas? Paling kalau saya sendiri biasanya saya masih biasanya berkaitan dengan marketing ya. Karena kan kita juga punya marketing, ada sales, dan sales kita itu untuk di lapangan itu ada 10. Oke, keren Mas, banyak sekali. Dulu itu pas waktu baru masuk itu saya nggak ada sales. Mas Oci sendiri? Iya, jadi adanya saya masuk, akhirnya saya pengen punya sales. Saya nyoba itu 1, 2, dan sampai sekarang itu udah punya 10. Iya. Alhamdulillah, banyak sekali. Itu area mana aja Mas nyebarnya? Itu areanya dari Brebes, terus wilayah Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Jauh terus sampai itu. sampai ke Purwokerto, Cilacap, Banjarnegara. Yes. Berarti memang untuk seharusnya penempatannya per wilayah-wilayah Iya, yang sudah jadi ditentukan tadi. per wilayah. Jadi semuanya untuk marketing sendiri udah punya inilah apa tugasnya masing-masing di wilayah masing-masing. Tadi Mas Oci kan udah sempat bilang ya di awal ya kalau untuk usaha Gigi Group ini dikelola dengan saudaranya Mas Oci, Iya, adik ya, adiknya. adik Mas Oci, yaitu Mas Miftah. Nah itu bagaimana sih cara Mas Oci mengelola pembagian tugasnya atau mungkin gimana Mas Oci cara membagi tugas dan tanggung jawabnya dengan adik Mas Oci? Kalau untuk saya sendiri sama tadi Miftah itu kalau saya sendiri itu bagian ngeluarin barang. Ya, jadi kalau Miftah sendiri itu kalau untuk stok-stok, PO dan lain sebagainya ke supplier itu biasanya itu nanti sama Miftah dan penataan gudang. Jadi semuanya itu ya saya juga terbantu sebelum adanya adik saya terjun itu pas tahun 2001 kalau nggak salah itu Miftah itu baru terjun. Sebelumnya itu saya semua dari PO ke pabrik,
dari stok-stok yang udah berkurang sampai harus saya masukin stok dari Pusing nggak, Mas? bagian marketing dan semuanya itu saya semua. Ya dibilang pusingnya pusing banget ya. Cuman mau gimana lagi ya mau nggak mau ya saya harus ngerjain sendiri sampai dari beberapa kan kayak walaupun saya udah punya tim pengiriman, kadang saya juga ngikut ngatur pengiriman juga. Cuman adanya sekarang saya udah dibantu sama adik saya yang itu Miftah. 2001. Iya itu 2001 akhirnya udah dirapiin semua. Ya berawalnya juga seperti saya taruh di gudang, suruh ngerapihin, suruh ngapalin barang-barang. Ya alhamdulillah sekarang udah tahu semua Jadi tanpa harus metodenya diajarin. sama ya? Metodenya sama kayak Bapak metodenya dulu. itu ya yang dulu saya pernah alamin, saya tak kasih aplikasikan ke adik saya. Iya jadi bukan harus nanti begitu walaupun kamu nanti jadi pemilik atau apa ya kamu harus tahu barang semua kayak gitu, bukan cuma nanya di meja. Kalau di meja kan saya tahu nih nama tapi nggak tahu nih barangnya itu seperti apa sih kayak gitu. Tapi Iya. kalau udah di gudang saya udah tahu barangnya seperti apa, dalam arti kualitasnya seperti Karakternya apa, juga. karakternya seperti apa, itu nanti kita itu bakalan tahu pada saat kita udah terjun di lapangan kayak gitu. Jadi memang tempat pertama untuk belajar memang gudang ya Mas? Iya, Ya, jadi Mas, gudang itu kalau menurut saya itu semuanya itu ya namanya kita mau usaha itu harus tahu barangnya dulu lah. Apa yang mau kita jual ini karakternya seperti apa sih? Ya jadi nggak asal kita jual tapi nggak tahu nih fungsi dari produk ini seperti apa, kualitasnya seperti apa kayak gitu. Jadi untuk Mas Oci sini memang mempelajari juga produk-produk dari yang apa Mas Oci jual Ya, tadi ya? jadi semuanya ya saya mau nggak mau harus kita pelajarin. Jadi dalam arti kualitasnya seperti apa sih. Tapi kan walaupun sekarang saya sendiri kan juga kan udah beberapa supplier banyak banget dan hampir semuanya ya walaupun saya nggak pelajarin semua tapi saya tahu fungsinya itu untuk apa sih kayak gitu ya. Jadi tahu pengaplikasiannya, Iya, pergunaannya untuk pengaplikasiannya apa ya, Pak, kayak ya? gitu. Nah, Mas Oci, tantangan terbesar nih Mas menjalankan usaha agar tetap profesional dengan keluarga. Kan ini berarti kan usaha keluarga ya Mas? Iya, usaha Hitungnya. keluarga. Gimana Mas biar tetap profesional? Sebenarnya kalau untuk kayak biar profesional itu ya harus mempunyai tanggung jawab masing-masing. Dalam arti ya kalau kita nggak ada tanggung jawabnya ya seenaknya kayak gitu loh Mbak. Dalam arti ya emang kalau saya sendiri saya bagian keuangan, bagian kayak untuk pembayaran ke supplier, ya saya emang fokus di situ. Jadi kalau untuk kayak adik saya sendiri itu bagiannya itu nanti order barang dan untuk penataan barang semuanya itu ya emang harus apa ya sesuai. Kalau untuk kayak gaji dan lain sebagainya kita punya perhitungan dan dibagi semua kayak gitu. Dalam arti walaupun ada yang belum bekerja pun tetap kita ada Planning gaji. ya planning gaji itu ada. Jadi yang belum kerja ya nggak dapat. Kalau saya sendiri ya semuanya dapat, tapi ada porsinya masing-masing kayak gitu. Ini total karyawannya berapa Mas? Kalau sekarang Termasuk kurang marketing, lebih sales sekitar hampir 100 ya. Hampir 100. Ya, hampir Mas. 100. Jadi GGE punya karyawan hampir 100. Iya. Itu caranya mengelola orang 100 itu gimana? Ya itu udah ada job desk-nya masing-masing ya. Jadi semuanya udah ada yang ngatur. Pas dulu waktu saya Ngatur sendiri? ya ngatur sendiri ya semuanya saya atur semua. Cuman kalau sekarang kan udah ada job desk-nya, udah ada HRD, udah ada yang bagian untuk ngurusin gaji dan lain sebagainya lah. Intinya udah memperingan dan semuanya ya lebih dipermudah karena udah ada timnya masing-masing. Iya. Oke. Nah, Mas, nilai dan prinsip apa yang Mas Oci selalu pegang dari dulu sampai sekarang nih Mas? Kan usahanya sudah berkembang ya, alhamdulillah, dan rencananya juga mau membuka cabang lain untuk Iya, betul. mengembangkan usahanya. Nilai dan prinsip apa yang selalu Mas Oci pegang, baik itu diterapkan ke karyawan, baik diterapkan ke customer, supplier, mungkin juga mitra-mitra Mas Oci. Untuk itu ya sebenarnya kalau untuk kayak saya dari supplier, sebenarnya kalau saya sendiri, kalau supplier sendiri itu kan ada bagiannya, maunya masing-masing ya Mbak. Kalau untuk supplier itu saya biasanya ya menjaga dalam arti gini, kalau untuk kayak payment lah, dalam arti ya mau nggak mau kita harus jaga. Setidaknya kayak saya sendiri kan ada beberapa barang yang cash atau barang yang dikasih kepercayaan tempo. Nah itu saya selalu jaga dalam arti walaupun saya
biasanya kan kadang ada yang nyepelein masalah kayak pembayarannya dan lain sebagainya, walaupun di bawahnya belum bayar ya kita mau nggak mau harus support untuk pembayarannya itu secepatnya lah, dalam arti ya. Cuma kan kayak saya sendiri kan ada beberapa ya, biasanya saya kalau telat atau apa saya juga udah bilang ke supplier atau ke ya, nah itu emang dari bawah juga kan banyak yang telat dan nggak mungkin nggak saya bayar. Dalam arti kalau emang terlalu over ya saya sadar diri, saya nggak bakalan order dulu kayak gitu. Dalam arti biar saling percaya. Kalau untuk kayak sama pelanggan sendiri ya kita bener-bener harus kasih support lah. Dalam arti kayak contoh untuk pengiriman itu kita juga harus lebih cepat. Untuk harga juga kita support full. Dalam arti biar customer kita kayak toko-toko yang kita masukin, toko material dan lain sebagainya itu merasa diperhatikan kayak gitu. Ya kadang kan ada yang beberapa ya kita juga misal kayak pas lebaran ya kita kasih parcel lah ya untuk ini apa toko-toko dan kayak semacam bingkisan sedikitan lah, walaupun nilainya cuma seberapa tapi kan di situ ada nilai perhatian. Jadi ya jadi hubungan kita itu nggak cuma hanya sekedar jual beli tapi karena kita juga kedepannya itu biar lebih inilah bagus kayak gitu ya. Ya kayak ngerasa royal ya, loyalitas iya gitu. Betul. Dan untuk kayak semacam buat kayak karyawan sendiri ya kalau bekerja di sini itu kalau menurut saya itu bukan cuma sekedar kerja, jadi ya kita kekeluargaan dan lain sebagainya ya kita jaga semua kayak gitu. Dalam arti kita itu di sini kerja ya saling membutuhkan lah, karyawan juga membutuhkan, dari perusahaan juga membutuhkan kayak gitu. Jadi saling membutuhkan dan kalau emang ada kendala atau masalah apa di lapangan atau di luar ya kita mungkin ya kasih solusi gimana caranya biar masih bertahan kayak gitu ya. Nah, berarti usaha ini udah jalan berapa puluh tahun, Mas? Berarti kalau untuk sebenarnya kan udah lama, cuman kalau kita sendiri ya patokannya itu tahun 2000. Patokannya ya, tahun 2000. 2000. Jadi kalau kayak kemarin itu kan habis ngadain acara ulang tahun Agustus. Nah, itu pas 2025 ya kita 25 udah 25 tahun. Nah, ini nanti kita mau ngadain acara 2026 berarti 26 tahun. 1, 2, 3. Berarti dari Agustus 2000 ya Mas, udah 25 tahun. Iya, Tahun betul. ini berjalan 26 tahun. Selama usaha 26 tahun Mas Oci pernah ngalamin naik turunnya usaha enggak Mas? Ya alhamdulillah kalau untuk naik turunnya pasti ada. Cuman setiap tahunnya alhamdulillah kita usahanya itu naik terus, walaupun ada beberapa ya kerugian itu pasti ada. Cuman kalau dibilang apa ya lebih berkembang ya alhamdulillah sampai sekarang kita lebih berkembang. Dalam arti dulu itu mungkin karyawan paling cuma 15, naik lagi jadi 20, naik lagi 30, terus sampai sekarang itu udah hampir kurang lebih ya sekitar 100. Jadi kalau dibilang lebih apa ya maksudnya naik turunnya dalam arti ya alhamdulillah kalau dibilangnya naik terus kayak gitu ya. Tetap selalu berkembang tadi. Iya, jadi selalu berkembang. Setiap tahunnya itu kita ada perubahan dan perbaikan dan ada semakin apa ya, semakin banyaklah karyawannya juga. Jadi Mas Oci itu selalu mengikuti dan menerapkan kayak perkembangan zaman bisa diaplikasikan di usaha. Mas Oci mencoba untuk mengaplikasikan itu di usaha. Iya betul, kayak semacam kayak sekarang sendiri kan itu media sosial ya. Yeah. Nah itu kita juga kan Aktif. ada timnya sendiri ya, jadi ada tim konten tim sendiri. kontennya sendiri, ada tim yang buat ngedit, bikin katalog, bikin lain-lain. Apalagi nanti ke depan kan kita juga ada live-nya juga. Oh, iya. Iya, jadi ting, biar ting, ting, TikTok ya Mas. ya ininya kita apa yang bisa kita menguntungkan ya mau nggak mau kita kan juga membuka peluang untuk bekerja. Jadi semakin kita kedepannya itu ya mau nggak mau kita harus apa ya semakin besar lah, dalam arti usahanya kita
pas lagi media sosial ya kita mau harus ngikutin. Nanti ke depan mungkin berapa puluh tahun atau berapa tahun lagi nanti beda apa lagi lagi nih ya? Ya kita juga harus mengikutin Oke. semua kayak gitu. Nah, selain media sosial Mas, kayak bentuk promosi, bentuk branding yang dilakukan dari GGI Group itu apa Mas? Untuk kayak promosi sendiri, kayak kita sendiri kan biasanya ada support dari supplier. Itu biasanya kayak kita branding yang mungkin kayak dari bagi kaos, nanti kita ada yang kasih rating, nanti kita kasih produk merchandise-nya dari GGI sendiri, karena kita juga kan bikin merchandise, kaos, mug dan lain-lain lah ya. Itu buat intinya buat support ke ini customer ya, apalagi kayak kita sendiri kan punya yang namanya Gebyar Hadiah GGI Group. Jadi setiap tahunnya kan kita undi, ada yang dapat motor, terus kulkas, mesin cuci dan lain-lain. Berarti itu kalau untuk Gebyar GGI itu bukan poin yang diakumulasi tapi kayak undian Iya, jadi belanja kayak ya, Mas? undian belanja. Jadi kalau dibilang itu untung-untungan, dalam arti kalau misal pas lagi untung cuman beli Belanja. berapapun ya itu namanya orang rezeki, nggak bisa berpindah kayak gitu ya. Minimal belanja berapa Mas untuk ikutan Gebyar GGI itu? Itu kalau misal minimal itu kalau satu kupon itu 500.000. Oh, per 500 Nanti dapat satu kupon. Nah, itu nanti diundi. Biasanya itu setiap tahun pada bulan Agustus. Pas ulang tahunnya GGI. Jadi pas ulang tahunnya GGI biasanya itu 1 minggu di akhir pas bulan Agustus. Jadi minggu terakhir. Iya. Nah, Mas, kalau GGI kan terhitungnya kalau ada event atau acara kan meriah, Mas. Itu memang dari Mas Oci-nya sendiri memang ingin melakukan itu atau melihat antusiasme karyawan yang memang kerjanya selalu semangat nih, wah diapresiasi lihat hiburan setiap tahun yang ada ulang tahun GGI. Jadi kalau untuk kayak setiap tahunnya sendiri kan kita sudah berjalan ya, karena emang namanya kita punya hadiah, mau nggak mau kita harus gimana caranya itu harus dikasih apa ya, kayak live kayak gitu. Jadi kayak pengundian. Jadi berhubung semuanya live, terus kita juga ada beberapa kayak kemarin ada pas Agustus juga kan lagi rame-ramenya. Biasanya kan 17-an Agustus ada lombanya juga. Nah ya kita berhubung karena udah berjalan kayak tahun-tahun sebelumnya, akhirnya mau nggak mau ya kita bikin acara untuk sekalian pengundian dan ada hiburannya. Kalau untuk kayak biasanya kan kayak kita sendiri kan itu kayak catering juga kita juga ada. Jadi intinya hiburannya itu ya kita beberapa juga disupport sama supplier juga. Oke, jadi untuk memang acaranya memang sengaja untuk dilakukan acara dan juga untuk sekalian beberapa acara jadi satu event jadi gitu ya, Mas? Satu event juga. Nah Mas, sebenarnya kayak tadi kan Mas Oci udah bilang ada sosmed dan lain-lain kayak gitu ya. Itu sebenarnya sektor hiburan, bukan hiburan berarti Mas ikut Mas. Itu dari hobi juga nggak Mas sebenarnya? Itu kalau hobi sendiri ya nggak terlalu sih. Barangkali itu kayak sound horeg gitu. Mas Oci suka sound horeg kan nggak tahu ya. Kalau saya sendiri sebenarnya nggak sound sendiri ya nggak terlalu suka sih. Ya, cuman ya namanya kadang akhirnya kebutuhan ya buat event sendiri ya, mau nggak mau kadang ya udah wis kita beli, kita bikin biar lebih apa ya, ekonomis ya. Kadang kan kalau misal kita pinjem kita nggak maksimal, akhirnya mau nggak mau ya kita mending bikin sendiri, punya sendiri. Jadi mau naruhnya kapanpun sepinginnya kita ya. Jadi nggak ada wah ini nggak bisa tanggal ini, nanti kita harus nyari lagi. Paling kalau misal kayak MC-nya, terus jadi dari musiknya mungkin kita baru booking. Mendatangkan. Iya. Nah sebenarnya hobinya Mas Oci sendiri itu apa? Sebenarnya hobinya sendiri itu otomotif sih. Iya. Jadi ya kalau dulu sih biasanya sering modif kayak gitu. Ya sampai sekarang suka, cuman sekarang udah nggak terlalu banget karena udah nggak apa ya, maksudnya kadang udah jadi ya sudah, mau aja nggak diapa-apain. Ya jadi cuman touring ini Mas touring masih ya. Kalau touring sendiri masih. Tapi kalau untuk koleksi kendaraan kayak gini ya, kalau ada ya dimasukin di gudang. Iya, jadi kalau ada kita masukin. Kadang kalau saya suka, kalau ada uang ya beli lagi. dibeli.
Tapi kalau nggak pernah dipakai kayak gini, maintenance perawatannya seperti apa, Mas? Itu paling kalau misalnya kayak gini biasanya paling cuman ini aja sih, kayak kadang 2 tahun sekali kita panggil yang buat bersih-bersih. Jadi kita poles, kita bersihkan. Jadi biar apa ya, lebih inilah nggak terlalu banyak debu kayak gitu ya. Tapi kan kalau orang bilang kan kalau motor nggak pernah dipanasin nanti takutnya kenapa-napa. Berarti apakah ini setiap Iya. hari dipanasin, Mas? Satu-satu gantiin. Ini paling kalau misal mau dipakai ya cuman mesinnya aja, udah paling ganti oli kayak gitu, Oh, gitu aja. Jadi ya mungkin ada beberapa spare part yang emang rusak pasti ada. Cuman sebenarnya emang niatnya cuman buat pajangan sih ya. Tapi bisa Pajangan dipakai motor, juga. Mas. Iya. Jangan motor. Itu yang belakang juga Mas Oci juga suka sepeda. Goes. Ya itu pas dulu itu. Covid, pas Covid. Pas Covid lagi rame-ramenya sepeda ya kita ngikutin. Jadi kita ngikutin perkembangan setiap tahun. Kalau tahun ini apa, Mas? Iya. Tahun ini apa, Mas? Kira-kira, Mas, perkembangannya mau hobi apa lagi nih, Mas? Kalau tahun ini hobinya nggak tahu nih, masih sama. Masih motor. Ya masih motor paling. Kalau untuk Harley itu mulai punya Harley tahun berapa tadi, Mas? 2019. 2019. Ya, Ya? 2019. Jadi 2019 mulai ikut komunitas touring juga. Iya, jadi mulai ikut komunitas ya, nambah relasi lah. Kayak teman-teman juga kan ada beberapa yang usahanya ada yang bikin perumahan, kontraktor. Ya setidaknya kita masih bisa supply kerjasama untuk produk yang bisa masuk kayak gitu. Lobby ya, Mas? Ya? Iya. Berarti sebenarnya hobi itu penting juga ya, Mas? Relasi itu penting untuk mengembangkan usaha nggak, Mas? Ya sebenarnya kalau untuk relasi sendiri ya kalau menurut saya itu sangat penting sih ya. Jadi usaha semakin besar itu relasinya itu semakin nambah dan semakin besar dan peluangnya untuk kita berbisnis itu lebih besar. Oke, berarti memang peluangnya memang dari kenalan relasi itu sendiri ya, Mas? Iya betul. Ya kalau kita punya relasi ya kita harus juga jaga, dalam arti ya kita harus jaga hubungan, jangan sampai ya apalagi kayak kita usaha sendiri itu bukan cuma sehari 2 hari. Usaha kita itu buat bertahun-tahun seterusnya sampai Anak cucu. mungkin anak cucu dan lain sebagainya lah ya. Amin. Nah, Mas Oci sendiri kalau touring tuh satu tahun berapa atau setiap bulan sekali, Mas? Nih, Mas. Enggak, paling setahun ada beberapa sih. Ya kayak Paling kemarin terakhir paling jauh Sulawesi. Sulawesi. Ya masih Sulawesi. Ada mau harapan ke luar negeri nggak, Mas? Touring ke luar negeri nih. Ada, cuman nih masih ngumpulin uang dulu. Kalau rencananya mau ke luar negeri, mau bawa motornya dari Indonesia atau sewa di sana, Mas? Mungkin kalau luar negeri paling sewa. Sewa. Ya kalau luar negeri hampir rata-rata sewa sih. Susah juga bawanya ya, Mas? Ya susah, terus biaya untuk pengiriman dan itu kan harus banyak yang yang dikerjakan ya gitu. Kalau di sana kan langsung sewa, sudah disiapkan semua, motor udah siap lah, intinya tinggal kita jalanin. Mas, happy nggak, Mas, melakukan hobi dan pekerjaannya beriringan? Ya sangat happy sih. Sangat happy. Apalagi karena usaha bisa dapat hobi juga. Iya betul. Mungkin bisa nggak, Mas, sharing nih terkait hobinya? Seberapa menarik hobi Mas Oci terkait motor nih, Mas? Ke sahabat Nusa yang mungkin hobinya juga sama. Sebenarnya kalau untuk kayak hobi motor sendiri itu emang dari dulu banget sih ya. Jadi ya kalau untuk hobi motor ya emang kadang saya juga kan touring itu bukan sendirian, jadi kadang sama istri, sama ya, anak juga? boncengan. Kalau untuk kayak kemarin ke Sulawesi itu saya cuma sama istri, karena kalau misal sama anak juga kan kadang capek. Apalagi kemarin pas touring kan itu 5 hari di perjalanan, jadi setiap hari itu kita harus pakai motor ya, mau nggak mau ya cuman berdua. Jadi kalau kayak biasanya kalau sama anak itu paling cuman kayak dari sini kayak ke Bandung, nah sekalian refreshing lah. Iya. Itu untuk komunikasi seluruh Indonesia kah atau memang dari daerah Tegal sekitarnya sih, Mas? Itu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia. 2, 3. Nah, Mas Oci, tadi kan adiknya berarti ya, adiknya yang mengelola. Itu adiknya memang apakah bagi lokasi, kan ada 3 lokasi? Iya betul. Itu apa bagi lokasi atau memang sama, katanya Mas Oci di sini, Mas Ufra juga di sini, atau seperti apa? Enggak, itu udah ada
orangnya masing-masing. Jadi semuanya cuman tinggal kita lihat laporannya aja. Jadi semuanya itu beberapa itu udah ada timnya. Jadi intinya kalau kayak saya sendiri ya, kalau emang kita usaha mau apa ya, dalam arti bukan kita yang lakuin semua, ya kita harus percaya. Karena apa? Kalau emang kita udah nggak percaya dengan orang lain, ya udah susah. Karena semuanya itu kita harus percaya, walaupun entah itu orangnya mau seperti apa, ya kita mau nggak mau harus percaya. Harus percaya dulu. Ya, jadi harus kasih kepercayaan full ya. Apalagi kalau misal usaha kita yang ngatur kita semua, dalam arti kita semuanya nggak mungkin. Iya. Ya misal kita beli sendiri, nanti kirim sendiri, itu kalau dilihat itu nggak mungkin. Iya. Ya mau nggak mau ya kita harus kita kasih kepercayaan, dalam arti kayak saya misal punya beberapa cabang pun ya saya harus percaya sama orang itu, walaupun nanti entah itu orangnya mau seperti apa, yang penting kita udah kasih kepercayaan semua. Berarti itu salah satu cara mengelola bagaimana usaha beberapa cabang Mas Oci tetap berjalan seimbang ya Mas? Iya betul. Jadi Ada pernah case mungkin dikecewakan karyawan gitu enggak Mas? ya mungkin kalau dari dulu ya ada beberapa sih, ya, apalagi kayak saya dengan marketing lah, dalam arti ya apalagi marketing yang udah bawa uang, dan itu uangnya itu bukan uang yang dari transferan, udah cash, uangnya banyak. Ya kadang ada beberapa yang hilaf juga ya ada, tapi ada yang benar-benar jujur juga ada, banyak juga ya. Kalau kilaf itu masih dipekerjakan nggak Mas? Kalau dulu masih, karena kadang saya masih melihat itu Ada potensi. kadang ya kasihan juga sih. Cuma kan yang penting jangan diulangin lagi. Iya. Tapi kalau sekarang kayaknya saya udah nggak bisa, karena ya pasti kalau orang yang sudah seperti itu bakalan mengulang lagi kayak gitu. Makanya kadang sebelum kejadian pasti saya udah tak bilangin, dalam arti ya kalau orang kerja itu ya emang yang jujur aja. Jadi kalau ada apa-apa, ada butuh uang atau apa, kadang kan kita ya udah kita kasih kasbon. Jadi biar orang itu jangan sampai butuh tapi pakai uang dari tagihan atau ngambil walaupun cuman sehari 2 hari. Kalau saya sendiri itu saya kurang suka. Iya. Jadi apalagi kalau udah terbiasa ya sehari, nanti seminggu, sebulan, setahun, ya akhirnya kalau nggak ketahuan bisa lebih banyak ya, karena nah di situ kita udah punya pengalaman nih, dalam arti pengalaman-pengalaman yang seperti itu udah sering kita dapat. Iya, nah sekarang kita kan juga kan udah ada tim untuk auditnya sendiri. Dari sini atau dari luar untuk audit? Dari sini, dari saya sendiri. Saya mengatur gimana caranya auditnya, ya kita juga sambil berjalan, sambil belajar cara audit itu seperti apa. Per tahun Mas untuk auditnya atau per audit bulan? Itu ya setiap hari kita ada audit semua. Jadi ada beberapa, walaupun audit itu bukan cuma sekedar audit marketing, tapi ya pelayanan kita di luar itu seperti apa sih, pengiriman, ya, iya, jadi respon dari marketing itu seperti apa. Jadi kita cari informasi di luar itu, tim kita yang berhubungan dengan pelanggan atau apa itu baik atau tidak kayak gitu. Kalau mau masuk ke sini untuk menjadi bagian dari Mas Oci, ada kayak pelatihannya dulu kah atau memang ada training berapa bulan, kalau memang cocok baru dipekerjakan Mas? Kalau saya sendiri di sini sebenarnya kalau emang udah orangnya udah niat ya biasanya kita ada training. Tapi training itu sebenarnya udah berjalan ya udah sebagai karyawan. Cuma kan nanti kita juga melihat nanti ini kedepannya itu potensinya seperti apa kayak gitu ya. Makanya kalau misal potensinya kurang bagus ya tetap kita sampaikan apakah mau diperbaiki. Kalau kita kasih kesempatan, kalau emang benar-benar emang nggak bisa ya mau nggak mau kita juga nggak bisa ya, karena kan kayak saya sendiri bukan, maksudnya apa ya, harus tahu untuk kerjanya itu harus seperti apa ya. Jadi jangan sampai kita mempekerjakan orang itu hanya cuman kerja berangkat pulang. Jadi biar itu harus tahu pekerjaannya itu apa sih yang dipegang kayak gitu. Menurut Mas ini seberapa penting karyawan itu punya visi dan misi sejalan dengan perusahaan Mas?
Itu kalau menurut saya itu sangat penting sih ya. Jadi ya mau nggak mau ya kita harus dengan karyawan yang tadi saya bilang itu ya Ngefilter ya Mas? iya ngefilter. Terus kita juga untuk buat karyawan sendiri itu kita juga kerja di sini itu bukan sekedar kayak karyawan, tapi kita juga kayak kekeluargaan. Makanya kita juga semuanya itu karyawan itu kita itu kayak saudara semua kayak gitu. Yang penting udah ada job desk-nya. Iya. Jadi udah ada job desk-nya masing-masing, kita kerjasama semuanya karena semuanya itu saling berkaitan, bukan saling menyalahkan, tapi semuanya harus saling berkaitan biar gimana caranya itu Bisa ke depan sejalan. itu ya lebih bagus lah kayak gitu. Nah, planning ke depan Mas, biasanya Mas Oci kalau buat planning tuh kayak per tahunnya atau per 5 tahun Mas, planning ke depannya GGI itu harapannya seperti apa? Itu biasanya kayak kita sendiri kan planning setiap tahun, jadi evaluasi sebelumnya itu harus seperti apa dan nanti ke depan itu kita mau seperti apa. Biasanya itu semuanya saya planning itu setiap tahun, jadi biar setiap tahunnya itu kita target. ya ada target kayak gitu. Oke. Nah, biasanya Mas, yang selama ini Mas Oci alami, motivasi yang bisa Mas Oci sampaikan ke sahabat Nusa yang mungkin mau meneruskan usaha dari orang tuanya atau mungkin mau berbisnis yang latar belakang pendidikannya berbeda, itu bisa disampaikan Mas motivasinya? Sebenarnya kalau untuk motivasi sendiri ya, apalagi kayak saya sendiri itu meneruskan orang tua ya. Iya. Nah itu kalau saya sendiri kalau meneruskan itu hampir rata-rata itu kalau sukses itu pasti dari orang tua. Tapi kalau udah nggak sukses atau malah mungkin bangkrut lah, itu yang disalahin yang nerusin. Jadi ya. Jadi kalau saya penerus itu bukan saya yang dapat nama, tapi itu mah orang dari orang tua udah sukses, iya. Itu sering masuk Mas. Itu udah pasti, iya. Tapi kalau perusahaan yang tambah hancur, iya, itu penerusnya yang disalahkan, iya. Jadi emang kalau kayak saya sendiri ya meneruskan usaha orang tua ya mau nggak mau harus usaha ini kita ke depan ini keuangan dalam arti ya keuangan keluarga itu kita mau dari sini, makanya semuanya itu harus dipelajarin. Jadi gimana caranya ya mau nggak mau kita harus nikmatin lah, dalam arti kerjaan apa aja kita nikmatin, walaupun itu bukan hobi atau bukan ini apa bukan yang kita harapkan, ya mau nggak mau ya kita harus mengikuti untuk yang sudah ada kayak gitu. Berarti mungkin dari yang berkembang di masyarakat kan kalau usaha bangkrut berarti yang salah tuh yang yang narusin. Iya. Kalau yang berhasil tuh berarti dari keluarganya. Dari keluarga udah berarti jalan. Itu harus siap ya Mas ya. Ya emang harus siap. Itu kalau narusin dari orang tua ya emang pasti seperti itu ya. Berarti emang mentalnya tuh harus terus maju ya Mas ya. Iya betul. Karena kalau bangkrut dari masyarakat. Iya, dari masyarakat pasti yang nerusin itu yang nggak bisa kayak gitu ya. Berarti ada rencana juga Mas Oci untuk nanti kedepannya juga usaha Mas Oci diteruskan oleh anak Mas Oci juga. Iya, jadi yang saya harapkan ya usaha ini tuh ya usaha keluarga lah, dalam arti kalau emang nanti ke depan mungkin saya punya usaha lagi, ya mungkin itu usaha saya sendiri, tapi saya harapkan ini usaha ini tuh kalau bisa ya turun temurun semuanya, bahkan lebih besar, berkembang, mungkin lebih banyak cabang di seluruh Indonesia lah. Amin, mungkin, amin, ya. amin, amin. Nah kalau Mas Oci mau buka usaha sendiri berbeda sama GGI atau ada ide yang serupa nih Mas? Mungkin kalau untuk usaha sendiri ada beberapa yang serupa, mungkin ada beberapa yang emang di luar kayak gitu, di luar dari bidangnya lah. Kalau sini kan bidangnya kan di material ya. Mungkin kalau berbeda kayaknya buat bengkel-bengkel otomotif nih, jangan-jangan. Ya mungkin bisa jadi ya. Dalam waktu dekat Mas mau ada harapan bayangan buat gitu nggak Mas? Kalau dalam waktu dekat sendiri ini saya masih belum, tapi saya pengennya mengembangkan usaha keluarga dulu lah, dalam arti saya pengen mempunyai banyak cabang retail khususnya untuk di interior, ya harapan itu di Tegal, Brebes,
mungkin Pemalang, dan pengennya ya setiap Cilacap. ya Cilacap, Purwokerto, pengennya ya setiap kecamatan itu ada satu lah. Ada GGI. Iya. Amin, Walaupun nanti Mas, namanya amin. berbeda, tapi Tetap itu masih GGI. punya saya. Gitu. Nah, Masih punya keluarga. dari passion yang otomotif, kemudian melanjutkan bisnisnya kan tadi kan material ya Mas nih. Itu sebenarnya berawal dari mungkin paksaan nggak Mas, atau mau nggak mau Mas? Akhirnya nyaman Mas di material. Sebenarnya ya paksaan sih enggak sih. Cuman kan ya saya juga berpikir kalau emang ini enggak saya terusin, saya mau apa lagi kayak gitu ya. Jadi Realistis ya, iya, Mas, ya? jadi ya mau nggak mau ya saya harus enjoy aja, dalam arti ya mau nggak mau kita harus ngikutin kayak Jadi gitu. sekarang udah enjoy nih Mas. Iya, sekarang udah enjoy. Ya, emang sebelumnya itu saya pas jalanin itu nggak yakin, dalam arti nggak yakin itu apakah nanti kalau dipegang saya itu bisa berkembang atau malah Turun. tambah turun. Iya, makanya pas waktu sebelum ya masih ada orang tua juga saya berpikir kalau saya dilepas ini masih Bisa jalan nggak? apa enggak ya kayak gitu ya. itu sering saya pikirkan. Ya sering banget itu. Sampai sekarang udah enggak jalan kan, apa Mas? enggak ya, kalau sekarang saya udah enggak. Enjoy, sudah Iya. enjoy. Karena udah tahu semua kayak gitu ya. Lah Mas Oji belajarnya tuh sebenarnya dari siapa Mas? Belajarnya. Kalau kan Bapak kan sudah almarhum berarti ya? Iya, betul. Sampai sekarang Mas Oji tetap belajarnya tuh dari siapa? Kalau ya untuk belajar kayak itu ya sebenarnya dari pengalaman sih. Terus kayak ke depan kan mungkin usaha itu semakin banyak relasi ya. Dalam arti mungkin yang tadinya bekerja di supplier A akhirnya pindah, terus menawarkan, Oh, iya. terus kan mau nggak mau apakah ini di pasar ini masih dapat enggak sih, maksudnya pasarnya. Kalau emang yaudah kita coba, kalau emang kita jalanin berjalan ya kita terusin lagi kayak gitu. Nah dampak relasi untuk perkembangan usaha itu seperti apa Mas di mata Mas Oji? Untuk relasi sendiri ya sangat bagus sih, dalam arti ya menambah relasi semakin banyak ya kita juga semakin banyak peluang untuk usaha yang lain. Iya. Ya mungkin Karena dapat insight dari iya, orang lain ya jadi Mas. orang ya? lain itu mungkin menawarkan, yuk kita joinan usaha apa, mungkin ya udah merasa nggak terlalu modalnya besar, mungkin Gas. bercobalah Ah, ya gas. kita join seperti apa, nanti kedepannya seperti apa. Ya namanya usaha itu ada risikonya. Apakah itu bisa jalan? Kalau jalannya syukur, kalau nggak jalan ya udah. Jadi semuanya kita Dicoba ya, ada, dicoba. iya ada risikonya lah. Iya. Jadi, dari Mas Oji sendiri prinsipnya juga mungkin mengambil kesempatan yang ada ya Mas. Iya betul. Bagaimana GGI menjaga kepercayaan nih Mas untuk pelanggan-pelanggannya, baik pelanggan secara customer eceran maupun secara mitra? Untuk kayak pelanggan customer ya, untuk kepercayaan sendiri ya kita selalu full support, dalam arti ya semuanya kita support apa yang dibutuhkan di customer, walaupun nggak semuanya terpenuhi, tapi semuanya tetap kita support. Ya contohnya biasanya kan kita dari harga, walaupun kita mempunyai kompetitor, ya kita full support. Gimana caranya ya setidaknya kita masih bisa ngimbangin dari kompetitor ya. Jadi pelanggan saya sendiri ya tetap masih ambil, dan saya juga mengajarkan dari marketing, bukan hanya kita sekedar kita jual beli ya, tapi kita juga dalam arti kedekatan lah dengan pelanggan, mitranya kita semuanya itu kalau dibilang deket ya jangan terlalu dekat, karena kalau ada apa-apa pasti nggak enak juga ya. Jadi kita menyeimbangkan, dalam arti ya Tetap profesional. ya profesional, apa yang di lapangan terjadi ya kita juga harus support dengan relasi dan lain sebagainya lah. Jadi memang dari Mas Oji ini untuk pelayanan yang diberikan dari GGI ke customer tuh memang dimaksimalkan. Iya, jadi dimaksimalkan, dalam arti kayak mungkin dari segi pengiriman, setidaknya kita itu pengiriman itu ya saya pengennya, walaupun mungkin saat ini alhamdulillah lagi rame sih, dalam arti pengiriman bisa nyampe 1 minggu ya, berhubung karena
pengiriman itu orderan itu terlalu padat ya. Nah, walaupun pas lagi standar stabil, setidaknya kita itu kalau hari ini pesan mungkin besok bisa kirim. Bahkan yang saya pengennya mungkin pagi pesan, Sore siang atau sampai. sore udah nyampe kayak gitu ya. Makanya kayak GGI sendiri itu setiap tahun kayaknya menambah armada. Iya, jadi ya sekarang juga alhamdulillah udah banyak juga. Nah, untuk berarti dari pelayanannya Mas Oci kan berarti memaksimalkan pelayanannya ya Mas ya. Iya. Nah, dari semua karyawan Mas Oci kayak infokan kayak kalau sama customer, baik driver, baik admin, baik kasir tuh harus memberikan pelayanan yang seperti apa? Oh ya, itu juga kan mungkin sangat penting ya. Apalagi untuk kadang marketing itu langsung berhadapan dengan yang punya. Ya kadang kan namanya orang juga ada yang responnya baik, ada yang responnya cuek dan lain sebagainya. Ya tetap saya menyampaikan gimana caranya, tetap kita harus benar-benar ke relasi itu jangan sampai ya walaupun dia salah pun kita tetap harus yang minta maaf duluan lah. Oke. Iya, apalagi ya itu aset orderan Aset, kita ya. Mau nggak mau ya kita juga butuh dia. nurunin ego ya, Mas ya? Ya, jadi jangan sampai walaupun kita kadang salah, tapi kan itu juga dilihat yang salah ini yang mana nih. Ya, kita juga kan harus nyimbangin, jangan kita itu Egois. ya jangan egois, yang benar itu cuman kita kayak gitu. Mas Oci tapi tetap kadang ikut kayak turun nggak Mas, kayak misalnya ke supplier atau mungkin ke mitra untuk sekedar menjaga hubungan gitu? Saya juga maunya mutar kadang beberapa kayak ke toko-toko yang pengen saya ya udah Datangin. pernah lah, udah pernah datang, terus saya cuma menjaga relasi aja, kadang kan main nongkrong main. kadang kan walaupun yang dibahas bukan usaha tapi ya saya cuma sekedar silaturahmi lah. Kadang kan saya join visit sama marketing, nih kamu lagi mau kemana nih, kita ikut ya. Jadi diperkenalkan ya, mungkin dari relasi sendiri lebih seneng ya didatengin ya, jadi kan paling tidak kalau misal harganya ini bisa dikasih harga yang spesial. Iya. Karena langsung sama ownernya. Berarti kalau usaha itu tetap yang nomor satu tuh harga ya Mas ya? Iya, yang utama itu pasti harga, apalagi zaman sekarang itu hampir rata itu masih memperbandingkan harga. Iya, jadi ya kita harus melihat kompetitor itu seperti apa, harga dan pelayanan. Apalagi misal mungkin ada toko yang harga nggak masalah, tapi pengirimannya harus cepat. Itu juga ada. Iya, dalam arti ada beberapa yang pelayanannya nggak apa-apa, yang penting harganya juga bagus. Ya juga ada ya. Jadi kalau GGI Mas, kalau saya sendiri ya pengennya harganya bagus, pelayanannya cepat. Udah ya. Saya udah diaplikasikan belum mulai, harganya bagus, pelayanannya cepat nih Mas. Ini kalau saat ini ya insya Allah udah. Wih, keren. Ya. Semoga konsisten ya Mas ya. Iya, betul. Iya, amin. Nah Mas, ekonomi sekarang kan kalau kita lihat kan itu kan memang kurang support ya Mas ya. Ya, tapi betul. kalau melihat dari Mas Oci tadi menyampaikan, alhamdulillahnya ordernya full 1 minggu bisa berjalan. Itu perannya Mas Oci untuk tetap mengusahakan agar ekonomi tidak terlalu berimbas ke usaha gimana Mas? Untuk saat ini sebenarnya kan ya alhamdulillahnya proyek-proyek juga udah berjalan. Emang sebelumnya itu udah ya kita juga menawarkan produk ke relasi ya hampir rata-rata itu masih penuh ya stoknya. Ya kayak kita sendiri kan nggak bisa memaksakan, ngapain kita naruh tapi cuma ditaruh aja ya barangnya nggak keluar. Tapi alhamdulillah sekarang adanya proyek mungkin kayak semacam proyek yang sekarang lagi ramai itu MBG Dapur. ya, dapur. Jadi alhamdulillah kita banyak nanganin beberapa titik proyek-proyek MBG, walaupun kita hanya cuman full support ke materialnya lah. Dalam arti kita support masukin materialnya atau tidak, biasanya dari material toko material sendiri itu nanti biasanya hubungin ke dari GGI. Iya. Berarti untuk
MBG itu juga dari relasi juga Mas? MBG itu juga dari relasi ya, kayak teman-teman saya kan juga ada beberapa Herley, dari yang Herley? iya dari Herley. Herley juga. Ada beberapa yang bikin MBG ya semuanya juga minta supportnya ke saya, intinya pengiriman barangnya dan lain sebagainya, minta support. Ada beberapa juga kan punya relasi juga yang mempunyai perumahan. Oh, berarti Iya. kontraktor project kayak gitu ya? Iya, kontraktor project, jadi setiap bulan itu pasti berjalan kayak gitu. Makanya semakin banyak relasi ya intinya kita semakin Peluangnya juga semakin besar kayak gitu. Yang penting ya kita jaga aja lah, dalam arti jangan Hubungannya tetap ya dimanfaatin yang nggak bagus lah. Iya, baik Mas. Nah, tadi Mas Oci kan bilang pas awal mula mau terjun megang usaha GGI itu kan Mas Oci kan ada perasaan takut, ada perasaan ragu, bisa nggak kayak gitu. Cara Mas Oci menyikapi rasa takut itu seperti apa Mas? Sebenarnya rasa takut itu kadang Bayangan kita sendiri. bayangan saya sendiri itu ya itu apakah bisa berjalan apa tidak kayak gitu ya. Cuman berjalannya waktu ya saya akhirnya yakin wah pasti bisa ya. Nah ya alhamdulillah sampai sekarang semuanya bisa ditangani semua kayak gitu. Itu rasa beraninya muncul dari Mas Oci sendiri atau memang dari support orang tua dan keluarga juga Mas? Sebenarnya kalau untuk ya dari keluarga juga support, dari orang tua juga support, dalam arti karena sudah terbiasa dan akhirnya saya mengetahui kerjanya itu harus seperti apa ya, dengan berjalannya waktu itu akhirnya rasa takut itu hilang. Iya, jadi akhirnya ya percaya diri lah kayak gitu. Oke. Nah, Mas ini pesan, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Mas nih. Pesan untuk anak muda yang mungkin takut untuk melangkah, takut untuk memulai hal yang baru. Sudah Mas. Sebenarnya kalau untuk kayak usaha sendiri ya kita kalau emang mau usaha ya kita mau nggak mau harus siap. Entah itu risikonya kita jalan atau tidak ya kita harus siap menghadapi risiko. Jadi kalau kita mau usaha sendiri itu jangan lihat untungnya, tapi kita ini harus siap kerugian. Ya, kalau kita nggak siap kerugian itu nggak bakalan bisa usaha itu berjalan. Ya, karena berani kita ambil, kita harus siap untuk risiko kita kerugian, karena semua orang itu pengennya kadang untung semua ya. Jadi kalau kerugian itu nggak pengen, tapi kerugian itu pasti ada dalam usaha, itu pasti ada, dan kerugiannya itu besar atau kecil itu tergantung dari nanti pas berjalannya pas berjalannya usaha sendiri. Jadi ya mau nggak mau ya kita harus siap untuk kerugian ini. Kita entah itu mau besar atau kecil, ya kita harus siap untuk menerima kerugian itu. Jadi memang kalau memang udah minat suatu hal, ditekuni aja, dicoba aja, tapi harus siap dengan resikonya ya. Iya betul. Jadi kalau kayak usaha saya sendiri ya fokus, dalam arti kita nggak usah terlalu banyak jualan, tapi ya fokus satu produk dulu aja. Nah nanti berjalannya waktu produk itu bakalan kita mendapatkan unggulan. Nah tinggal nanti untuk penunjang pendamping atau produk lainnya itu sambil berjalan. Iya. Soalnya kadang kalau udah ada satu produk, kadang customer juga tanya, Mas ada ini nggak? Iya betul. Gitu ya? Jadi kalau untuk usaha sendiri ya kalau menurut saya nggak usah terlalu kebanyakan pengen usaha yang ini itu dan lain sebagainya. Kita fokuskan ke satu dulu aja. Jadi kalau udah fokus, udah bener-bener usahanya jalan, baru kita mau nambah produk, baru kita berjalan. Dan bukan kita baru setengah tapi udah nambah produk, akhirnya semuanya itu kita nggak bisa ngimbangin. Iya, jadi kita fokuskan satu dulu, setelah itu baru kita nanti baru nambah. Kedepannya Mas, apa visi besar GGI dan harapannya untuk semua lini usaha dari Mas Oci? Untuk harapan GGI sendiri itu ya saya ingin mempunyai
banyak cabang dan Amin. bisa mempekerjakan banyak orang. Amin. Apalagi saya pengennya juga usaha itu Bermanfaat. bisa bermanfaat. Ya, itu prinsip utama saya itu bermanfaat lah. Ya, dan kalau menurut saya itu usaha itu ya saya pengennya yang apalagi saya Muslim ya. Ya, usaha itu yang berkah karena kalau menurut saya itu usaha itu gampang. Tapi kalau mencari yang berkah itu yang susah. Ya, jadi ya saya pengennya juga punya program-program dari GGI sendiri itu berjalan semua. Kayak semacam GGI juga kan punya program yang untuk karyawan yang sudah bekerja Lebih dari kurang lebih lah ya 20 tahun kita juga berangkatkan umroh juga kan kita juga udah ada beberapa kemarin juga udah kita berangkatkan bahkan untuk ke depan itu bukan cuma 20 tahun mudah-mudahannya mungkin 10 atau baru berapa tahun bekerja rezeki. itu ya itu bisa Amin. kita berangkatkan. Amin. Nah cuma kan yang penting kita udah berusaha karena usaha saya sendiri itu bukan cuman untungnya buat saya tapi untuk mungkin lingkungan sama yang kerja juga itu juga diuntungkan. Jadi semuanya kita juga bukan usaha untung sendiri tapi usaha itu semuanya itu berdampak semua. Iya. Amin, amin, amin. Makasih Mas Oci untuk kesempatannya. Insya Allah untuk GGI kedepannya bakal bisa buka cabang lagi Amin. karena bermanfaat untuk kita semua, Amin. untuk lingkungan, untuk karyawan dan juga customernya juga bisa bekerja sama dengan Mas Oci. Kemudian untuk lini usaha GGI mungkin bisa berkembang sesuai dengan cita-cita Mas Oci tadi ya. Mungkin Amin, ada ya. usaha-usaha baru lainnya. Betul. Terima kasih Mas Oci untuk sharingnya, bincangnya kali ini. Saya senang dan interest dengan cerita Mas Oci. Terima kasih. Ini ada sedikit kenang-kenangan ya Mas. Ini kenang-kenangan yang semoga Mas Oci berkenan menerimanya dari Nusa. Monggo Mas Oci. Ya, terima kasih banyak nih dari Nusa yang Iya. sudah full support dari awal sampai sekarang. Ya. Amin. Terima kasih. Sukses terus ya. Amin. Mas Oci juga sukses terus Mas untuk Amin, GGI-nya. iya. Amin. Boleh untuk slogannya Mas, jaminan kualitas prima. Oh, Pakai iya. jempol loh Mas. Ya. Iya. Oke. Nusa, Jaminan kualitas prima.